Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Bagus Sajiwo. Saya di sini akan menjelaskan tentang biomekanika olahraga. Pada pertemuan ini, saya akan membahas matematika. Gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi yang ditinjau dari titik pandang tertentu. Selanjutnya, gerak itu terdiri dari gerakan badan secara keseluruhan. Contohnya bagaimana kita menggerakkan seluruh badan atau seluruh anggota badan kita. Yang kedua ada gerak anggota badan, yaitu kita hanya menggerakkan anggota sebagian saja. Atau yang ketiga itu adalah gerakan suatu benda atau alat yang disebabkan oleh badan. Jadi gerakan suatu benda itu disebabkan oleh tubuh atau badan kita atau badan kita semua. Selanjutnya istilah-istilah dalam gerak. Yang pertama itu ada jarak atau lintasan atau spatium atau space. Kemudian ada kecepatan gerak atau velocity. Kemudian ada percepatan acceleration dan ada waktu gerak atau time. Dengan simbol jarak itu simbolnya S, kemudian kecepatan gerakan simbolnya V, kemudian percepatan itu simbolnya A, dan waktu gerak itu simbolnya T. Nah, selanjutnya gerak pada manusia. Jadi pada biomekanika olahraga yang kita pelajari itu lebih banyak gerak terhadap manusia, gerak terhadap tubuh kita. Jadi gerak tubuh manusia itu dapat kita amati karena adanya perubahan posisi dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang waktu. Gerak ini terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Gaya itu apa? Contohnya itu kontraksi otot, itu adalah gaya. Kemudian selanjutnya gerak manusia terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya berlari. Jadi saat Anda berlari itu terjadi perubahan tempat. Selanjutnya saat kita membusungkan dada itu terjadi perubahan volume. Kemudian saat kita menekuk siku atau kita berjongkok itu terjadi perubahan sikap. Terdapat 3 unsur penyebab terjadinya gerak pada manusia. Yang pertama yaitu otot sebagai sumber penggerak atau penggerak dinamis. Yang kedua, tulang sebagai penggerak atau penggerak pasif. Yang ketiga, persendian yang memungkinkan terjadinya gerak atau sumbu, atau biasanya disebut dengan poros gerak. Nah, selanjutnya dari gerak kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu dalam olahraga itu hal yang lumrah yang harus didapatkan dengan hasil yang sangat baik. Contohnya pada saat berlari atau saat seorang sprinter dalam pertandingan, dalam perlombaan seperti sprint yang dilakukannya atau yang diikutinya, dia harus dapat berlari dengan kecepatan yang maksimal, kecepatan yang setinggi mungkin, kecepatan yang sebaik mungkin, dan dengan waktu yang serendah mungkin. Jadi kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Dengan kata lain, jadi kecepatan rata-rata itu adalah sebuah objek yang bergerak adalah jarak yang dilalui oleh objek tiap satuan waktu tertentu. Rumusnya untuk mengetahuinya adalah V sama dengan S dibagi T. Nah, contoh, seorang pelari menempuh jarak 100 meter dengan waktu 11 detik. Jadi berapa kecepatan rata-ratanya? Itu tinggal dibagi antara S dan T. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata. Selanjutnya, berdasarkan rumus tersebut yang sudah kita bahas di depan tadi, terdapat disimpulkan yang pertama, kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak. Artinya,
Makin besar V itu makin besar pula S. Selanjutnya makin kecil V makin kecil pula S. Yang kedua itu ada kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya semakin besar V semakin kecil PT. Nah, yang kedua makin kecil V makin besar T. Nah, itu simpulan atas rumus yang kita bahas di depan tadi. Selanjutnya kita akan membahas percepatan. Di dalam percepatan itu mempunyai pengertian, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu kecepatan dalam waktu tertentu. Jadi percepatan itu mempunyai peran untuk menambah kecepatan agar melaju lebih cepat. Sebagai contoh, seorang sprinter pertama saat melakukan start, ia akan melakukan percepatan. Setelah percepatan, baru dia akan mempertahankan kecepatan sampai di garis finish. Nah, fase percepatan itu adalah fase yang sangat penting. Jadi semakin bagus, semakin cepat percepatannya, itu akan hasilnya juga akan semakin bagus. Jadi rumusnya itu adalah untuk mencari percepatan itu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Itu rumus dari percepatan. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan tentang gerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.